Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus Forstat, tim ad hoc Lamsama Forstat, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Kepala Program Studi yang ada di seluruh Indonesia di bidang statistika untuk semua jenjang, baik itu program diploma D3, D4, sarjana, magister, dan doktoral. Pada kesempatan ini kami atas nama Forstat ingin menyampaikan tata cara atau pedoman teknis terkait dengan bagaimana pengisian suplemen untuk pengajuan akreditasi pada Lamsama ya untuk semua program studi statistika untuk semua jenjang. Nah, kenapa suplemen ini penting? Kalau Bapak Ibu lihat, saya izin share screen dulu bahwa suplemen ini merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh semua prodi untuk semua jenjang. Kita lihat ke sini pada bagian SA Lamsama ya, dokumen yang harus diupload oleh prodi. Di sini ada berbagai dokumen, di antaranya surat pengantar rektorat sampai dengan laporan benchmark dari SPMI. Nah, ada juga bagian penting yaitu suplemen dari masing-masing program studi gitu ya. Yang dimana suplemen ini, ya suplemen bidang ini isinya adalah kurang lebih minimal terkait dengan aspek-aspek capaian pembelajaran, di mana setiap program studi harus memenuhi capaian pembelajaran minimum asosiasi, ya. Kemudian apa hal khusus yang dimiliki oleh prodinya, ya, karena yang disampaikan oleh asosiasi itu hanya merupakan capaian pembelajaran minimum. Berikut juga asosiasi memberikan kurikulum inti, gitu ya. Nah, oleh karena itu prodi bisa menyampaikan narasi atau mengembangkan dalam bentuk tabel-tabel kekhasan-kekhasan yang dimiliki oleh prodinya, gitu. Kemudian ada informasi praktikum dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ke sini, ini ada bagian terkait dengan dokumen suplemen bidang yang bisa Bapak Ibu upload. Nah, bagaimana template-nya? Kami dari asosiasi menggunakan template. Kalau Bapak Ibu masuk ke webnya Lamsama, masuk ke bagian instrumen, maka di sini ada berbagai pedoman yang diantara juga menyangkut masalah format dari suplemen, ya. Format dari suplemen, dan kita mengacu pada format pada suplemen ini. Kalau kita lihat itu format suplemen yang dimiliki oleh Lamsama ini, maka kurang lebih strukturnya gitu ya. Strukturnya Bapak Ibu mengisi bagian awal dengan identitas program studi, ya. Kalau Bapak Ibu download tadi bagian akhir, kemudian nanti akan ada struktur yang harus Bapak Ibu isi. Dimulai dari tujuan pendirian program studi sampai dengan informasi terkait dengan kekhasan keilmuan program studi. Nah, kami dari asosiasi mencoba mencari mengisi ya, membuat tabel-tabel yang nanti mempermudah dari masing-masing program studi untuk memberikan jawaban gitu ya, atau mengisi bagian-bagian yang ada di sini gitu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sebagai awal ya, dasar mengapa kami menyiapkan suplemen untuk kepentingan Lamsama ini. Dan kita mulai masuk pada draft suplemen ya yang kami ajukan ke Lamsama. Nah, ini suplemen yang sudah kami ajukan yang kami ajukan ke Lamsama ya. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada cover ya. Bapak Ibu bisa membuatkan cover, kemudian tadi ada identitas dari pengusul, program studi pengusul. Nah, kemudian setelah identitas ada struktur tadi. Nah, perlu kami informasikan bahwa di sini terkait dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan minimal, berikut kurikulum inti untuk masing-masing jenjang ini berdasarkan pada beberapa dokumen yang sudah kita sepakati, yang kita kemudian SK-kan gitu. Yang pertama terkait dengan program diploma, baik itu D3 maupun D4, kami memiliki sebuah SK Ketua Forstat nomor 51 tahun 2022. Ini berdasarkan rapat para kaprodi untuk jenjang diploma gitu. Kemudian untuk jenjang sarjana sudah ada belum berupa SK waktu itu, tetapi berupa surat laporan Ketua Forstat nomor 50 tahun 2020 dan belum ada perubahan setelah itu. Yang ada adalah kita rapat terkait dengan silabus minimal dari beberapa kurikulum inti yang sudah kita sepakati. Kemudian untuk jenjang magister kita mengacu pada SK Ketua Forstat nomor 52, ini berturut-turut ya, tahun 2022, di mana yang terlibat di sana adalah para kaprodi jenjang magister. Gitu. Kemudian yang terakhir program doktor mengacu pada SK Ketua Forstat nomor 50 tahun 2022 juga. Jadi urutannya sebenarnya kita mengadakan rapat bersama para kaprodi doktor, di Indonesia hanya ada 2 itu ya, yaitu IPB dan ITS beserta beberapa perwakilan pengurus.
Kemudian setelah itu kita ada rapat untuk jenjang diploma dan untuk jenjang magister gitu. Magister ini merupakan rapat, bukan perbaikan, barangkali revisi ya, revisi karena memang eh, dari CPL sebelumnya ada bagian-bagian yang belum mencerminkan yang terlalu ketat gitu ya, sehingga fleksibilitas dari masing-masing prodi akan ada beberapa prodi yang terganggu gitu. Oleh karena itu disederhanakan kembali menjadi CPL yang sekiranya masuk untuk semua program magister yang ada di seluruh Indonesia, ya, magister statistika ataupun statistika terapan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita lihat, kita memberikan keterangan dulu ya, apa itu menjadi dasar ya kenapa kita perlu membuat suplemen ini. Nah, saya kira ini bisa Bapak Ibu baca nanti. Nah, kemudian komite teknis kita sebagai Forstat ya, yang terlibat dalam penyusunan suplemen ini. Dan inilah dari bagian inilah, dua inilah, maka Bapak Ibu nanti mulai mengisi gitu ya, mulai mengisi terkait dengan apa tadi namanya PEO ya, program educational objective dari masing-masing program studi. Nah, apa yang dimaksud dengan program educational objective ini? Ini setiap program studi tentu saja memiliki PEO ya, memiliki PEO yang bisa jadi berbeda-beda gitu, bisa jadi berbeda-beda. Contoh di sini misalnya contoh ya, salah satu PO yang bisa kita gunakan misalnya gitu, menghasilkan lulusan sarjana atau magister statistika yang berbudi luhur, berkepribadian baik gitu dan seterusnya gitu ya. Ini ada beberapa contoh yang disampaikan oleh ITS, kemudian menghasilkan lulusan misalnya magister statistika yang berkualitas sehingga dapat berkarir sebagai dosen, peneliti, konsultan dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Jadi ada PEO yang disampaikan di bagian awal ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat di bagian akhir ya, struktur yang ada di sini. Mohon maaf saya lompat ke bawah dulu. Nah, ini maka ada PO-nya dulu ya, tujuan pembelajaran program gitu. Tidak langsung ke nomor satu sesuai dengan template yang ada kita miliki tadi. Karena memang di asosiasi yang lain pun menyampaikan PO-nya. Saya kira itu berdasarkan, saya tidak tahu persisnya, tetapi ini template yang digunakan oleh para asosiasi juga dalam menyampaikan draft suplemen untuk Lamsama gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi PO ya, kemudian kita masuk pada konten yang memang secara struktur ada di tadi ya, pedoman Lamsama. Nah, yang pertama di sini barangkali diberikan narasi singkat saja bahwa pada bagian ini bahas beberapa hal terkait dengan kebutuhan suplemen pada program studi, pada program diploma statistika di misalnya STIS gitu, seperti itu ya, D3 D3 di STIS misal seperti itu. Jadi hanya singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, dituliskan tujuan pendirian program studinya. Nah, ini ada di SK pendirian tentu saja, apa menjadi tujuan pendirian program studinya. Nah, masuklah kita ke bagian-bagian CP-CP tadi, ya, CPL. Di mana dalam CPL ini ada 4 kan, ada terkait dengan rumusan sikap, gitu ya, sikap yang mengacu pada Permendikbud nomor 3 gitu ya, terkait dengan SNPT, gitu. Jadi ini template yang ada pada Permendikbud tersebut. Ini kita tidak rubah-rubah. Kita copy paste yang ada di sana ke sini semuanya gitu ya. Jadi ini bukan ranahnya dari dari asosiasi untuk beberapa ini, karena asosiasi ini hanya fokus pada 2 hal, yaitu pengetahuan umum dan keterampilan khusus gitu ya. Jadi minimumnya ada pada pengetahuan umum dan keterampilan khusus. Nah, kemudian kompetensi umum. Nah, untuk yang saya lakukan di sini adalah strukturnya, mohon maaf tadi terlewat Bapak Ibu, bahwa yang kita lakukan adalah di dokumen yang kita miliki ini, di sini ada 2.1 ya, kriteria untuk diploma. Kemudian nanti ada 2.2 ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke jenjang sarjana, program yang akan diajukan adalah jenjangnya sarjana, maka Bapak Ibu langsung lompat ke bagian 2.2 ini untuk program sarjana. Nah, kalau yang Bapak Ibu ajukan adalah jenjangnya magister, maka 2.3 Bapak Ibu masuk ke jenjang magister langsung gitu ya, supaya tidak membaca bagian-bagian yang memang tidak akan Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Nah, di sini sudah ada 2.3 magister, kemudian yang terakhir 2.4 untuk program doktor gitu. Ya, tinggal langsung lompat ke program doktor yang ada di sini. Ya, ini program doktor. Ya, inilah struktur yang ada pada yang ada pada suplemen ini. Nah, saya kembali ke yang tadi. Misalnya saya ambil satu terurut barangkali di diploma dulu ya, Bapak Ibu. Kita lihat untuk diploma. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sikap itu sama untuk semua sesuai dengan SNPT gitu ya.
Kemudian untuk kompetensi umum, nah ini baru ada perbedaan. Sesuai dengan sama juga di Permendikbud nomor 3 ya, untuk diploma 3 dan diploma 4 ada perbedaan narasi gitu ya. Ada perbedaan kompetensi gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ini diploma 3, diploma 4 sudah kita buatkan juga sesuai dengan SNPT tadi. Nah, dari sana kita masuk pada kompetensi pengetahuan. Inilah bagian yang merupakan kekhasan yang dimiliki oleh apa namanya? Asosiasi, oleh prodi gitu ya. Nah, kita mengacu Bapak Ibu dari mana ini dasar hukumnya tadi SK-SK tadi itu contoh begini. Nah, ini keputusan terkait dengan vokasi ya Bapak Ibu. Vokasi kita sudah punya SK nomor 51 2022 ya, berdasarkan kesepakatan tadi para kaprodi vokasi bahwa inilah dua hal inilah yang kita rumuskan kemarin ya, sesederhana mungkin tetapi kena gitu ya untuk semua gitu ya. Dan membedakan statistika dengan vokasi yang lainnya gitu seperti itu. Jadi keterampilan pengetahuan umum dan keterampilan khusus. Kemudian juga untuk jenjang misalnya magister statistik atau statistik keterapan gitu. Maka ini ada dua keterampilan khusus dan satu pengetahuan umum. Gitu. Begitu juga untuk doktor, ini kesepakatan kita sederhana itu ada satu penguasaan pengetahuan dan satu juga keterampilan khusus. Ini yang kita tuliskan ke eh, apa namanya dokumen yang ada di sini. Nah, masuk ke kompetensi pengetahuan, ini kesepakatan kita tuliskan di sini ya, penguasaan pengetahuan mampu menguasai konsep dasar metode statistika, teknik pemrograman dan kompetensi statistika. Nah, Bapak Ibu copy paste tabel ini gitu ya, untuk diisi di bagian ini, untuk diisi prodi gitu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan CPL yang ada pada prodinya yang sesuai dengan ini gitu. Sesuai dengan ada bagian sebelah kiri ini, bahkan bisa jadi melampaui di sini gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada ini terwakili oleh dua narasi, maka dibuat dua narasi di sini. Kalau satu ya cukup dengan satu narasi bahwa ingin menunjukkan bahwa CPL minimal yang ada pada asosiasi sudah terpenuhi oleh prodi gitu. Begitu juga kompetensi khusus yang ada pada SK tadi, ada satu kompetensi khusus ya untuk program diploma. Jadi diploma itu D3 dengan D4 disamakan kompetensinya gitu ya, untuk umum pengetahuan dan keterampilan khususnya. Dan ini juga sama, silakan Polri menuliskan di sini yang sesuai dengan minimum di sini bahwa minimumnya terpenuhi gitu ya. Nah, pelampauannya misalnya atau kekhasan yang dimiliki oleh prodi, maka Bapak Ibu bisa lihat di tabel berikutnya. Ya, apa yang bisa Bapak Ibu isi pada tabel ini? Misalnya parameternya terkait dengan pengetahuan, penguasaan pengetahuan misalnya. Kodenya adalah PP2 tentu saja. Di sini kan PP yang pertama misalnya. Jadi Bapak Ibu menuliskan di sini PP2 kalau ada masih ada pengetahuannya. Tuliskan penguasaan pengetahuan yang merupakan penciri dari prodi jika ada, tentu tidak usah dipaksakan, yang penting minimumnya terpenuhi. Jika ada, silakan tuliskan di sini. Berikut juga kakaknya gitu ya, keterampilan khusus. Jika ada hal khusus yang merupakan penciri vokasi yang ada di tempat Bapak Ibu, maka tuliskan di sini. Berarti mulai dari kakak 2 gitu. Kalau PP-nya tidak ada, berarti di sini kakak 2, kakak 3 gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi dituliskan di sini semua. Ini tabel yang harus Bapak Ibu sih di bagian tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami perlukan juga adalah profil lulusan. Jadi profesinya sebagai apa atau nama pekerjaannya apa gitu ya. Dan CPL yang mendukung tadi Bapak Ibu sudah menuliskan CPL, ada kode-kode yang dituliskan di sini kakak 1, kakak 2 dan lain sebagainya. Di sini kakak 2, kakak 3 dan seterusnya. Maka kode CPL yang mendukung di sini tulis misalnya profesinya sebagai dosen terkait dengan kakak 1 misal gitu seperti itu. Mata kuliahnya apa? Ini barangkali kalau dituliskan semua mata kuliah, misalnya ada proses tertentu yang memang sulit untuk menuliskan secara detail gitu ya. Barangkali ya silakan saja ditulis beberapa nama mata kuliah, koma dan seterusnya pakai dalam kurung semua mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi gitu misalnya, supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Nanti akan ada struktur kurikulum di bawah gitu ya, kecuali ada kompetensi khusus, ada pekerjaan khusus yang memang butuh keahlian khusus dan didukung oleh mata kuliah tertentu gitu ya, maka ini bisa dituliskan 1-2 mata kuliah di sini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya lanjutkan. Nah, kemudian kaitan capaian pembelajaran lulusan dengan RPS atau modul gitu ya. Nah, kita lihat tabelnya gitu. Ini adalah mata kuliah minimum ya, maaf, kurikulum minimal atau kurikulum inti yang kita sepakati bersama sebelumnya gitu ya, bahwa apa namanya, kita sepakati untuk program vokasi ini gitu ya, total SKS minimalnya adalah 21 yang ada di asosiasi gitu ya. Dengan mata kuliah yang seperti Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini gitu. Ini mata kuliahnya. Nah, dari sini
silakan Bapak Ibu, ini nama mata kuliah tentatif tentu saja. Yang penting nanti kontennya masih terkait dengan mata kuliah yang ada di sini. Ya, bisa jadi misalnya di satu tempat bicara tentang regresi, tempat lain misalnya model linier gitu misalnya, misal gitu ya. Ini bagian-bagian yang Bapak Ibu lebih mengetahui, lebih menguasai kesesuaian dengan ini. Karena nanti asesor juga bidangnya tentu saja selain bidang statistik yang kita harapkan gitu ya, yang dengan keterbatasan asesor yang ada barangkali akan cross dengan beberapa asesor di Departemen Matematika, ada potensi itu. Tetapi saya kira mereka bisa mengetahui lah kondisi ini bahwa penggunaan istilah bisa jadi berbeda penamaan, tetapi yang penting silabus minimalnya sama gitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini jadi tuliskan mata kuliah yang bersesuaian. Kalau namanya sama, kalkulus juga di sini. Kalau kalkulus 1, 2, 3 ya silakan saja ditulis gitu. SKS-nya berapa gitu misalnya. Dan seterusnya. Dan di sini informasi lainnya selain mata kuliah tadi, ini untuk menunjukkan bahwa mata kuliah inti yang ada pada asosiasi ini sudah terpenuhi oleh program studinya. Nah, ingin menampilkan itu di bagian tabel ini. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, ini untuk diploma dan sarjana, salah satu program terkait dengan IKU 2 ya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Di IKU 2 itu untuk PTN itu adalah terkait dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studinya kan, seperti itu, sebanyak minimum 20 SKS gitu. Selain prestasi ya minimal tingkat nasional itu di IKU 2. Nah, Bapak Ibu, ada 8 kanal di sini, tetapi tentu saja tidak semua program studi memanfaatkan ke-8 kanal ini. Maka dari itu, nah di sini ada keterangannya. Misalnya ini terkait dengan pertukaran pelajar, apa kegiatannya, mitranya dengan industri yang mana, misal kalau itu industri. Kemudian nama mata kuliahnya yang dikonversi, ya. Kalau dia khusus misalnya program Bangkit, kita sudah mengenal bersama program Bangkit, ya silakan dituliskan cloud computing gitu misalnya. SKS-nya berapa? Apakah 20 atau kurang dari itu? Nah, ini kegiatan untuk menilai MBKM yang ada pada program studinya. Setelah itu kita masuk pada praktikum ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 perbedaan untuk praktikum ini. Yang pertama adalah mata kuliah yang memuat praktikum, kemudian mata kuliah praktikum itu sendiri. Apa bedanya? Nah, di sini mata kuliah yang memuat praktikum, misal nih, tiap kampus berbeda-beda. Misal, analisis regresi, ada kuliah, ada praktikum, misal gitu ya. Maka bobot, misalnya total SKS-nya ada 3 nih. Maka bobot kuliahnya adalah 2, bobot praktikum adalah 1. Gitu. Jadi tulisnya seperti itu. Ya 2, 1. Medianya apa? Softwarenya apa? Misalnya softwarenya menggunakan R gitu misalnya, seperti itu. Ya. Atau spesial data analysis gitu. Bobot SKS-nya sama, ini 2, ini praktikumnya 1 ya, atau sebaliknya gitu misalnya. Softwarenya misalnya R gitu misal. Ya. Nah, kemudian yang bawahnya adalah mata kuliah praktikum yang khusus praktikum gitu. Tidak ada benar-benar di lab komputasi misalnya, ya. Contoh komputasi statistik gitu misalnya. Khusus dia 3 SKS semuanya praktikum isinya. Gitu. Ya, atau ada beberapa prodi yang memang memisahkan mata kuliah praktikum analisis regresi tapi dia praktikum gitu misalnya dengan SKS terpisah, tuliskan di sini. Gitu. Ya. Itu jadi perbedaan atas dengan bawah itu ya Bapak Ibu intinya. Dan di sini maka ya, Bapak Ibu nanti jumlah SKS yang memuat praktikum, nah diinformasikan berapa SKS. Jadi nanti ada total ya di sini berapa SKS ya praktikumnya gitu ya. Mata kuliah praktikum berapa SKS ditotalkan. Jadi total SKS-nya berapa jam sebenarnya untuk praktikumnya. Gitu. Atau keseluruhan berapa persen dari SKS yang ada gitu ya. Persentase terhadap SKS ya. Gitu. Nah, itu kemudian masih terkait praktikum kita bicara tentang alat lab yang dimiliki oleh OPPS gitu ya untuk mendukung ketercapaian CPL tadi gitu. Nah, nomor kemudian nama alatnya apa? Misalnya komputer, tahun pengadaannya misalnya 2020 gitu ya, kondisi alatnya bagaimana? Bisa dituliskan baik di sini gitu ya, kurang baik tidak baik gitu ya. Kemudian ini ya tidak ya. Saya kira ini tidak begitu sulit ya Bapak Ibu. Untuk alat komputer ini misalnya kalau misalnya nah di sini jumlahnya berapa kan bisa jadi alat berbeda-beda gitu ya. Langsungnya pakai dalam kurung komputer atau ditulis komputer 40 unit gitu misalnya ya. Kalau tahun pengadaan berbeda-beda di sini 10 unit ada tahun 2020 misalnya 10 unit lagi 2021 gitu misalnya. Silakan kreasi dari Bapak Ibu semua saja. Yang penting template ini terisi sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian skill yang diperoleh mahasiswa. Oke. Daftar keahlian lulusan, jenis keahliannya apa? Soft skill atau hard skill? Oke. Nah, silakan Bapak Ibu uraikan di sini keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa.
yang baik itu tersertifikasi maupun tidak gitu. Asal nanti barangkali ketika asesor datang ada buktinya ya. Apakah dia bukti pelatihan, sertifikat, kompetensi dan sebagainya. Ya, berikut uraian singkat dari keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Oke, kemudian kekhasan program studi ya. Tentu saja setiap program studi punya kekhasan masing-masing. Misalnya ada daerah-daerah yang memang dekat dengan apa namanya area pesisir gitu ya, pantai gitu. Maka ya terkait dengan mata kuliah yang biodiversity gitu misalnya. Keanekaragaman hayati misalnya ada kajian mata kuliah yang khusus ke arah sana, silakan ditulis saja di sini gitu. Atau misalnya kalau area-area tertentu, kampus-kampus tertentu eh, yang memang umumnya berada di tengah-tengah gitu ya, maka kekhasannya oke, saya unggul di data science gitu misalnya. Silakan tulis saja di sini. Ya, ada cloud computingnya misalnya dalam dalam mata kuliahnya. Dan seterusnya pokoknya silakan Bapak Ibu tuliskan yang menurut Bapak Ibu merupakan kelebihan, keunggulan atau kekhasannya, kekhasan yang dimiliki oleh program studinya gitu. Oke, Bapak Ibu, itu sepintas tentang diploma. Saya satu lagi, sarjana, ya kurang lebih narasinya sama. Kompetensi umum berdasarkan Permendikbud nomor 3 2020, ya ini sama narasinya. Kemudian kompetensi maaf, ini sikap. Kemudian kompetensi umum, ya ini juga berdasarkan regulasi yang sama, gitu ya. Dan kita masuk ke apa yang ada di CPL-nya Forsat, gitu ya, CPL-nya Forsat. Oke, PP1, PP2 ya, sesuai dengan tadi yang saya tampilkan bahwa untuk jenjang sarjana Bapak Ibu jenjang sarjana itu kita mengacu pada bukan surat keputusan ya, tapi surat laporan CPL. Nah, ini karena dari sebelum sempat kita SK-kan dari almarhum gitu ya, maka ya kita mengacu ke sini. Kita tetap mengacu ke sini. Jadi belum belum berupa SK waktu itu, masih berupa laporan ya, laporan penyusunan capaian pembelajaran. Tapi ini saya kira karena tertandatangani ini bisa dijadikan sebagai dokumen formal yang sudah sama-sama kita sepakati. Ini untuk jenjang sarjana. Nah, apa-apa yang sudah kita sepakati di sini, maka kita simpan ke dokumen tadi ya Bapak Ibu. Oke. Ini seperti biasa, silakan CPL dari Prodi yang bersesuaian dengan PP1 ini, PP2 ini apa gitu ya, dengan narasi yang parafrase yang bisa jadi berbeda-beda. Kemudian sama, kakak juga sama gitu ya. Dan hal-hal di luar yang dituliskan di atas maka bisa dituliskan di sini gitu. Ya, di tabel yang ada di sini. Ini di sini. Nah, kemudian sama pekerjaan profesi ini yang didukung oleh CPL yang mana gitu ya, dan mata kuliah yang mendukungnya yang mana gitu ya. Oke, sama seperti pada program vokasi tadi. Nah, Bapak Ibu kurang lebih sama strukturnya. Nah, bedanya untuk sarjana dan magister itu sudah ada matriks ya, pemetaan. Untuk mata kuliah yang kita sepakati tadi ya, sudah ada pemetaan terkait dengan capaian pembelajaran minimal yang ada pada asosiasinya. Ya, ada matrik. Untuk vokasi kita terlewat untuk membuat matriknya, tapi untuk sarjana begitu juga untuk magister ya, sudah ada matriks yang terkait dengan capaian pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah. Dan sama Bapak Ibu bahwa mata kuliahnya itu tentatif dalam penamaannya ya, dalam keterangan di SK-nya, di surat laporannya bahwa penamaan mata kuliah tentatif, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa-apa yang ada di tempatnya gitu ya. Nah, silakan di sini misalnya diisi mata kuliah yang tadi sama bersesuaian dengan SKS, bisa di kalau di sini 3, bisa di tempat Bapak Ibu itu 4 gitu misalnya. Silakan saja, yang penting minimumnya terpenuhi gitu. Oke, saya kira itu untuk struktur ke bawahnya sama ya, praktikum dan lain sebagainya sama. Nah, sekarang terkait dengan doktor, magister ya. Untuk magister sama juga ya. Silakan Bapak Ibu isi untuk magister dengan struktur yang sama. Kita sudah punya matrik juga yang kita sepakati bersama terkait dengan mata kuliah inti yang ada pada apa namanya jenjang magister statistika maupun statistika terapan ya. Kami sudah cek berdasarkan rapat para ketua program studi bahwa ini di semua tempat sudah ada. Itu jadi aman itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk jenjang doktoral, nah ini yang sedikit berbeda ya, jenjang doktoral ini untuk IPB dan ITS saat ini gitu ya. Kalau skala sikapnya kompetensi sikapnya sama berdasarkan Permen, kemudian kompetensi umum juga sama berdasarkan Permen gitu ya, nomor 3 tadi. Nah, kemudian kompetensi pengetahuannya ini kita sudah sepakati tadi ya. Kalau kita lihat ke sini, apa-apa yang ditulis di sini adalah berdasarkan SK yang ada, yang bisa Bapak Ibu lihat juga. Bapak Ibu kalau pengen melihat SK ini bisa Bapak Ibu download
di webnya Porstat ya, webnya Porstat terkait dengan panduan kurikulum gitu untuk S3 gitu misalnya. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu lihat di sini diunduh di bagian ini gitu ya. Jadi semua jenjang sudah ada, bisa Bapak Ibu lihat di webnya Porstat gitu. Jadi silakan berkunjung ke webnya Porstat jika ingin mendapatkan SK-SK terkait dengan capaian pembelajaran minimum gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kepentingan khusus juga sama untuk doktoral seperti ini. Nah, namun untuk doktoral yang membedakan apa? Untuk doktoral tersebut ya kita tidak berbicara tentang mata kuliahnya gitu ya. Kita tidak tahu karena bisa jadi by riset gitu ya. S3 itu by riset. Ada juga kombinasi di dalamnya itu ada misalnya tergantung peraturan rektornya masing-masing. Misalnya ada 12 SKS terkait dengan perkuliahan misal seperti itu. Nah, tapi bisa jadi berbeda-beda tiap tempat gitu ya. Oleh karena itu di sini tidak ada struktur yang diberikan gitu ya secara tegas, belum ada ya, belum kita siapkan. Namun di sini ada satu narasi, mohon maaf, bahwa Bapak Ibu dipersilakan menuliskan kekhasan, keunikan, pengembangan keilmuan atau terapannya. Ya, dibuat narasi di sana apa kekhasan yang dimiliki oleh program dokter yang ada di tempat Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya regulasi terkait dengan publikasi gitu ya, yang ketat bahwa dia harus di jurnal bereputasi gitu, berapa jurnal dan lain sebagainya. Silakan itu eh, tergantung pada kondisi atau kekhasan yang dimiliki oleh prodinya Bapak Ibu masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu singkat terkait dengan apa namanya kepentingan suplemen, dan tadi silakan di sini identitas dan narasi-narasi yang diperlukan sesuai dengan susunan yang ada pada dokumen suplemen yang disiapkan oleh asosiasi ini. Semoga ya Bapak Ibu bisa memahami walaupun ini tidak ada interaktif tanya jawab, tetapi jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan suplemen ini, maka Bapak Ibu bisa kontak saya secara langsung gitu ya, baik itu Japri maupun di forum apa namanya WhatsApp grup yang ada di Porstat institusi gitu ya. Jika diperlukan adanya pertemuan gitu, maka silakan kita bisa melakukan apa namanya penjadwalan terkait pertemuan tersebut jika dirasa bahwa keterangan yang disampaikan pada channel YouTube Porstat ini masih dirasa kurang lengkap. Namun demikian kami berharap bahwa walaupun ini masih dikatakan belum barangkali belum komprehensif gitu ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ide bagaimana cara pengisian suplemen yang ada di Porsat ini gitu ya, untuk semua jenjang, baik itu diploma, program diploma, D3 dan D4, sarjana, magister dan doktor di bidang statistika. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika suplemen ini bisa dikatakan terlalu mepet bagi yang harus submit di 30 September. Saya kira ada proses panjang karena sebelumnya ada beberapa capaian pembelajaran yang belum tuntas untuk jenjang-jenjang tertentu. Jadi kami mengadakan rapat terlebih dahulu yang hanya melibatkan kapolri terkait. Mohon maaf tidak dalam forum besar supaya lebih efektif gitu ya, dan lebih cepat bisa mendapatkan keputusan bersama. Nanti ini hanya merupakan versi, katakanlah versi 1. Nanti untuk apa namanya di tahun ini barangkali nanti akan ada masukan dari Bapak Ibu yang dirasa akan semakin menyempurnakan dokumen suplemen ini, maka kami persilahkan dengan tangan terbuka, dan tentu saja tidak bisa langsung dieksekusi karena kami harus mengajukan kembali ke kelam sama gitu ya, kelam sama, dan mudah-mudahan sebenarnya apa namanya yang ada ini sudah cukup lah untuk saat ini gitu, untuk saat ini. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan barangkali ada yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.